Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'adin mustamirin laysa yanfad haitsu utina ata'an ya ma'al fakhral mu'abad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya Rasulullah abadan, marhaban bika inna bika nus'ad, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban ya dal al-husaini, wafdina nahja sabili, marhaban marhaban kay bihi nus'ad wa nur shad, marhaban 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 ya nur al-aini, marhaban 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 ya al-husaini, marhaban marhaban. Wa salatullahi taghsha ashraf ar-rusuli Muhammad, wa salamun mustamirun kulla hinin ya tajadad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وابلغ المختار عنا بالصلاة والسلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Mushola Nurul Islam Ustadz Tohidi, Ketua Majelis Taklim Mingguan Nurul Islam Ustadz Haji Fahmi, ya sama-sama kita muliakan Ustadz Hamim, Ustadz Haji Amrodi, Ustadz Mansur, Akhil Al-Mahbub, Ustadz Luqmanul Hakim yang selalu mendampingi saya, Ayah Darman, para asatidz, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira atas keistiqomahan daripada hadirin dan hadirat semua untuk mensukseskan apa yang menjadi program Ketua Majelis Taklim Mushola Nurul Islam. Mudah-mudahan duduknya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua di mushola ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai afdhalu ta'at, sebaik-baik ketaatan. Dan yang kedua, ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Waftah lahu babak tidharin in fasad wa awil muhiman idha warad. Apabila ada kalimat keterangan dari saya pribadi, sebab ada makalah Arab mengatakan man kathurat kalamuhu kathurat khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali di luar kesadaran saya, di luar pengetahuan saya, keterangan yang saya berikan kemudian menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Wallahi tidak ada maksud sedikit pun di dalam hati saya untuk menyindir atau menyinggung daripada para jamaah semuanya. Dari awal saya menimba ilmu di pondok pesantren Tambak Beras Jombang, tidak pernah terlintas apalagi keinginan untuk menjadi ustadz. Sampai saya besar, kuliah di Libya, nggak ada terlintas pengen jadi ustadz. Tapi kemudian di masyarakat orang-orang panggil saya ustadz. Panggilan itu yang kemudian mengganggu hati saya, karena saya sama sekali tidak punya keinginan untuk menjadi orang yang dipanggil ustadz. Lebih asik, lebih enak dipanggil namanya saja, Doni atau Rom Doni. Apa yang melatar belakangi saya kemudian mau terjun di masyarakat? Satu, menjalankan amanah titipan ilmu yang Allah berikan kepada saya. Sebab kewajiban kita tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi mas'uliyatul ilmi ini juga menjadi kewajiban yang harus kita emban. Talabul ilmi syai'un wa mas'uliyatil ilmi syai'un akhar. Menimba ilmu adalah sesuatu dan tanggung jawab ilmu adalah sesuatu yang lain. Maka sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya, bagaimana kemudian bisa menjadi penyebab turunnya keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi motivasi saya tidak lain adalah birrul walidain. Berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Sebab tidak ada
kebahagiaan untuk orang tua kecuali ketika melihat anaknya berada pada rel dan jalur yang benar. Motivasi bagaimana orang tua memiliki kebanggaan terhadap kita sebagai anaknya, itu yang kemudian memberikan semangat luar biasa kepada saya. Artinya bahwa saya tidak memiliki kepentingan apapun di masyarakat ini, bil khusus tidak memiliki kepentingan apapun terhadap jamaah, bahwa tugas saya adalah satu, menyampaikan apa yang Allah titipkan kepada saya, dan kedua niat saya adalah birrul walidain, berusaha untuk menjadi anak yang bakti kepada orang tua, meskipun saat ini saya belum masuk dalam kategori itu. Dua hal inilah yang bisa membuat hidup kita bahagia sesungguhnya, dan bisa menjadikan kebahagiaan kita pada saat kita berada di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, mohon izin dan mohon maaf jika barangkali kemudian saya terlalu ego dengan keilmuan yang Allah titipkan, dan sungguh itu semuanya di luar kontrol dan di luar kesadaran saya. Terinspirasi dari para pendahulu-pendahulu kita, bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah itu bukan dilihat dari seberapa banyak sholat sunnahnya, seberapa banyak puasa sunnahnya, tetapi bagaimana dia mampu memberikan nilai-nilai manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa memberikan sebuah kemanfaatan, dan ini adalah bagian daripada peradaban kehidupan anak manusia. Jalaluddin Ar-Rumi, salah seorang tokoh sufi, seringkali mengatakan, silakan Anda merubah dunia, tapi kalau you nggak mampu merubah dunia, Anda tak mampu merubah dunia, paling tidak Anda mampu merubah diri Anda sendiri. Anda mampu merubah diri Anda sendiri, jadilah sebagai anak manusia yang memiliki sebuah peradaban. Kita nggak bisa merubah lingkungan, maka rubahlah diri kita sendiri. Merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, tentunya untuk menjadi manusia yang lebih baik, Al-Quran telah memberikan kiat-kiat kepada kita di dalam surat Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang pertama harus kita lakukan adalah membaca masa lalu secara cerdas. Wal tanzur nafsun, di sana saya memahami adalah proses pembacaan masa lalu yang cerdas. Di masa yang lalu kita barangkali masih terlalu mengedepankan sifat anania, sifat kesombongan, atau dalam bahasa kekinian adalah egosentris. Dengan keilmuan kita, dengan kekuasaan kita, dengan harta kita. Nah, bagaimana kemudian tahun ini kita hilangkan itu semua? Ini adalah bentuk membaca masa lalu yang cerdas. Setelah itu kita menganalisa masa lalu. Kenapa kemudian saya bisa kayak begini? Ibadah kok males, ngajinya kok males, sholat jamaahnya kok males, berinteraksi dengan sesama manusia kok males. Kita analisa apa yang menjadi penyebab itu semuanya. Nah, setelah kita melakukan pembacaan masa lalu, menganalisa masa lalu, langkah terakhir adalah melakukan sebuah keputusan bahwa saya harus bisa lebih baik dari tahun yang lalu. Sebab
Rabi'ah al-Adawiyah pada saat didatangi oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Ja'far bin Sulaiman, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah? Ya Sufyan Ats-Tsauri, innaka ayyamun ma'dudah. Engkau itu tidak lebih adalah hari-hari yang akan dihitung. Jadi kita ini sebetulnya hakikatnya adalah hari yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzahaba ba'duk, ketika hilang separuh harimu, yushiku ayyadhaba kulluh, hampir-hampir semuanya akan hilang. Maka ya, kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, faqtanim waqtaka lil manfaat. Gunakan waktumu itu untuk hal-hal yang bisa membawa manfaat. Manfaat buat kapan? Lighad. Ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, untuk masa depan. Masa depan dunia, masa depan akhirat. Dunia adalah sesuatu dan kehidupan sesuatu yang lain. Nggak bisa kita katakan hidup dan dunia ini adalah satu kesatuan, beda. Dunia itu adalah bentuk mu'annas dari kata adna. Adna sesuatu yang sangat pendek. Sementara kehidupan itu tidak ada jangka waktunya. Di dunia kita hanya sekedar mampir. Setelah itu kita akan masuk di dalam fase berikutnya yang disebut dengan kematian. Dan mati di situ sendiri enggak mati, kita hidup. Makanya bahasa hidup itu berbeda dengan dunia. Ya. Dunia ya sesuatu yang sangat pendek. Kehidupan itu ya, sesuatu yang tidak ada jangka waktunya. Setelah hidupnya kita di dunia, maka akan ada kehidupan di alam barzakh. Namanya al-hayatul barzakhiyah. Hidup di dunia, hidup di barzakhiyah. Kemudian ada lagi kehidupan setelah itu, dan terus menerus. Kehidupan itu abadi sesungguhnya. Yang tidak abadi adalah dunia ini. Dunia nggak abadi. Maka segala sesuatu yang berurusan dengan dunia jangan kita nomor satukan. Cuma entalan doang. Yang harus kita prioritaskan adalah apa yang kira-kira bisa membuat hidup kita bahagia. Hidup yang sesungguhnya hidup. Hidup yang sesungguhnya hidup. Di dunia ini, bagaimana yang pernah saya tulis, adalah fata morgana, tempat kita bersandiwara. Kapan kita mengakhiri persandiwaraan itu? Ya ketika kita lepas dari dunia. Lepasnya kita dari dunia, selesailah ya, yang namanya episode persandiwaraan. Lakukan kemanfaatan, yakinlah bahwa kemanfaatan yang kita lakukan itu akan ada timbal baliknya nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada request, akan ada penghargaan. Allah akan mengapresiasi dari kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita di alam dunia. Pasti akan diapresiasi sama Allah, sekecil apapun itu. Bicara adanya kita di sini kan kita nggak tahu ya. Jangan kata adanya kita di sini gitu. Sebelumnya aja kita nggak tahu dari mana. Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Coba, sebelum adanya kita di dunia, kita ada di mana? Kalau emang ada. Dulu nggak ada orang-orang manggil Romdoni, karena belum ada di dunia. Dulu nggak ada orang-orang manggil Ustadz Rohili. Dulu 100 tahun yang lalu
Belum ada tuh orang-orang yang udah hidup duluan manggil rohini, rohini. Di mana? Di alam mana? Kalau ada di alam mana? Nah, ayat ini yang kemudian menelisik para saintis. Di antaranya adalah Darwin, yang teori Darwin sendiri kemudian dipatahkan oleh para murid-muridnya. Nggak tahu itu. Sebelum adanya kita di dunia, kita ada di mana? Kalaupun itu ada, kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa kita ada karena diadakan, dan adanya kita di dunia ini nggak lama. Ketika kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini nggak lama, maka harus mengambil sebuah keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memaksakan kita. Secara tegas Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, wahadainahun najdain. Allah sudah memberikan rambu-rambu. Ini rambu yang ke surga, ini rambu yang ke neraka. Nah, kita mau kemana? Itu semuanya adalah wilayah kekuasaan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh aliran teologi Al-Qadariyah. Qadariyah menyatakan bahwa manusia memiliki kuasa penuh untuk dia masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka. Kita di antara pemikiran itu, pemikiran Qadariyah dan pemikiran Jabariyah. Kalau Jabariyah mengatakan bahwa saya nggak sholat itu karena emang udah dikehendaki nama Allah di Lauhil Mahfuz, saya bukan orang yang ahli sholat. Nah, ini kan ekstrim ya. Ada wilayah bagi kita yang masuk di dalam Qadariyah, ada yang masuk di dalam wilayah Jabariyah. Pentingnya di sini sebuah perencanaan, pentingnya di sini sebuah program. Kalau dalam urusan program kita ikut Qadariyah, sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wah, kalau tahun lalu saya belum bisa membaca Al-Quran khatam di bulan Ramadan, saya punya rencana di Ramadan tahun ini saya harus khatam Al-Quran. Ini sebuah perencanaan. Kalau tahun lalu puasa saya tidak full, ada bolong-bolongnya, maka saya berencana di tahun ini puasa saya akan full 1 bulan penuh. Begitu. Buat sebuah perencanaan. Nah, rencana itu kemudian kita gantungkan kepada Allah. Itu. Sehingga kita tidak menjadi penganut Qadariyah. Kalau Qadariyah, mazhab teologi Qadariyah, mereka tidak menggantungkan itu kepada Allah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita membuat sebuah perencanaan, rencana itu kita gantungkan kepada Allah. Saya berencana begini, 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 begini. Setelah itu rencana kita gantungkan kepada Allah. Itu semua kita lakukan tujuan untuk apa? Lighadin, buat masa depan. Buat masa depan kita. Ya. Nah, satu-satunya perkara yang paling didemenin sama Allah, paling didemenin sama malaikat, paling didemenin sama makhluk-makhluk Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang punya akal maupun yang kagak punya akal, satu. Apaan? Ilmu. Itu yang paling didemenin. Sampai malaikat mendoakan secara khusus buat para pencari ilmu. Dalam bahasa hadis tuh, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Malaikat tuh saking demennya sama orang yang duduk di majelis ilmu, dia bentangkan sayapnya. Buat siapa? Buat orang yang duduk di majelis ilmu. Sampai kayak begitunya tuh malaikat. Ketika melihat ada orang yang emang punya ghirah terhadap ilmu. Dan itu tidak semua orang. Kenapa? Terkadang ya, itu yang saya sampaikan tadi, ego yang ada di dalam diri terlalu dominan, sehingga menjadi hijab bagi kita untuk mendapatkan ilmunya Allah. Nabi Muhammad SAW pada saat Fathu Makkah, ya, perebutan kembali kota Mekah,
Kan yang menguasai Mekah pada saat itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sepupunya Nabi, tapi secara usia jauh lebih tua daripada Nabi. Sebenarnya Abu Sufyan udah tertarik dengan Islam. Gue pengen banget untuk pengajiannya Muhammad. Cuman kan gengsi gue, secara umur gue lebih tua dari Muhammad, begitu. Masa gue yang tuaan, gue ngaji sama bocah. Begitu bahasa sekarang mah. Iya. Nah akhirnya Abu Sufyan ngusir Nabi Muhammad nih. Karena apa? Karena kalah pengaruh. Abu Sufyan kalah pengaruh sama Nabi Muhammad. Abu Sufyan menyebarkan kebencian, menebarkan fitnah di kalangan orang-orang Arab. Nabi Muhammad pada saat itu baru diangkat jadi nabi. Fitnahan yang dibuat oleh Abu Sufyan berhasil. Luar biasanya Abu Sufyan melakukan fitnah itu dengan cara pendekatan kepada pembesar-pembesar kaum. Ya, pembesar-pembesar kaumnya dideketin orang-orang yang punya pengaruh lah. Kata Abu Sufyan, hati-hati, mau sepupu gua, emang saudara gua, satu engkong. Itu bahasa kita begitu. Satu engkong, cuma ngapa dia begitu ya? Ngapa emang? Udah nyimpang banget tuh Muhammad itu. Bahasa kita begitu. Yang bener loh, ya coba dah kalau ajaran nenek moyang kita dimaki-maki sama Muhammad, Tuhan-Tuhan kita tuh yang ada di sekeliling Ka'bah mau dihancurin, Lata, Manata, Uzza dan lain sebagainya. Yang bener, iya. Pengaruh dah nih, pengaruh. Sampai sebagian besar masyarakat Arab benci sama Nabi Muhammad. Ini dahsyatnya fitnah. Yang namanya manusia secara karakter dasar lebih mudah menangkap informasi hoax daripada informasi kebenaran. Terkadang kita sudah dulu memberikan sebuah penilaian kepada orang, sementara kita belum pernah bermujalasah dengan orang itu. Dari mana kenalnya? Dari omongan. Dan omongan yang buruk itulah yang terkadang melekat di dalam benak pikiran kita. Lu tahu si Anu? Tahu. Hati-hati lu sama dia. Emang apa? Dia begini. Lalu tahu dari mana? Gua tahu dari si Anu, no. Lu pernah ketemu dia? Belum pernah gua. Lebih gampang menerima fitnahan daripada omongan yang jujur. Nah masyarakat Arab kena kayak begitu, tanpa terkecuali, dari yang tua sampai yang muda, dari yang kaya sampai yang miskin. Kan pernah saya ceritain tuh nenek-nenek. Nabi Muhammad lagi nyantai di Mekah, di Haram, ya ada nenek-nenek. Ya Allah, itu bawa kayu dibopong. Nabi Muhammad nggak tegaan orangnya. Akhirnya Nabi Muhammad nyamperin, "Peng, mau kemana?" Bahasa kita begitu. Iya, biar gampang. Kalau saya pakai bahasa Arab nggak paham kan? Mau kemana, Peng? Gue mau pulang, Bang. Emang dari mana? Ke kebun nyari kayu. Lah, anak cucu pada kemana? Anak gue udah pada berumah tangga, cucu gue ya sama orang tuanya pada gitu. Kalau emang pengen izinin, sini saya yang bawa. Ya Allah, tong lu baik amat. Dianterin jarak Nabi Muhammad ketemu dengan tuh nenek-nenek ke rumahnya tuh nenek-nenek jauh banget. Jalan kaki sambil ngobrol. Ngobrolnya seputar Nabi Muhammad. Tong, gue heran zaman begini masih ada bocah model kayak lu. Tuh, zaman kayak gini masih ada bocah model kayak lu. Cuman gue pesen Tong ya, gue pesen bebek lu jangan ampe bergaul sama si Muhammad, no. Lu jangan sampai bergaul sama si Muhammad. Tuh Muhammad, Tong,
Masya Allah, anak muda yang songong. Atau siapa? Nenek. Peng. Atau si Peng tuh. Songong banget itu bocah toh. Ya udah, Nabi Muhammad mas senyum aja, senyum. Luar biasa ya. Nih, Nabi Muhammad. Orang kalau ilmunya tinggi, difitnah nggak bakalan berhasil. Senyum aja sambil ngopi. Ya, ntar yang fitnah juga kebakaran jenggot, kan gitu bahasanya. Nah, begitu sampai di depan rumahnya si Empeng ini, dia ngomong, toh, lu inget omongan gua, bebek ya, lu akhlak lu cakep banget nih, jangan sampai rusak dengan lu gabung di pengajiannya Muhammad. Nah ini apa? Nabi Muhammad ngomong, Peng, maafin, minta redonya. Lah ngapa? Yang ada gue minta maaf sama lu, gue udah ngerepotin lu. Begini Peng, mau ngapa? Tadi Peng ngomong tentang Muhammad ya. Iya, gue sayang sama lu. Lu jangan ampe tuh deketin si Muhammad. Muhammad yang Peng omongin tuh saya, Peng, saya. Masya Allah tuh Peng, kagak kencing aja di tempat tuh. Apa yang terjadi? Tersungkur tuh Peng. Ya Allah, lu toh Muhammad, gua baru ngiat nih muka lu. Gua kemarin tuh dapat omongan doang dari orang-orang kalau si Muhammad begini. Begitu gua udah ketemu sama Muhammad, tidak sesuai dengan apa yang pernah gua dengar. Toh maafin gua, redoin gua. Kalau begitu matong, gua yakin banget ajaran agama yang lu bawa benar adanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Gua bersaksi toh, nggak ada Tuhan selain Allah, dan gua bersaksi lu adalah utusan Allah. Akhlak bang, akhlak. Setinggi apapun ilmu seseorang, seluas samudra pun dia kuasai ilmu, tapi kalau kagak dibalut sama akhlak, tak akan pernah ada manfaat. Ini yang terpenting. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kudu beda orang yang udah ngaji sama orang yang belum ngaji. Ini yang tadi saya maksud. Tempat yang paling didemenin sama Allah, didemenin sama malaikat, didemenin sama ikan yang ada di laut, ikan yang ada di empang, ikan yang ada di sungai, itu semuanya bertasbih, beristighfar, mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya bab awal di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin adalah kaitan dengan masalah motivasi kepada kita agar memiliki kecintaan terhadap ilmu. Imam Syafi'i, dan ini dikutip di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, memberikan kiat-kiat agar kita memiliki ilmu yang manfaat. Saya yakin semuanya hafal. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani. Syarat orang pengen dapat ilmu yang berkah manfaat itu 6. Zakain wa hirsin wa tibalin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zaman. Yang pertama zakat. Zakat itu artinya cerdas. Sudah tersedia kecerdasan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan kepada kita semuanya.
Semua kita cerdas. Persoalannya apakah akal pikiran yang Allah berikan mau kita gunakan untuk berpikir. Kecerdasan itu semua Allah berikan, nggak ada persoalan. Yang kedua, hirsun. Hirsun di situ artinya adalah istimrar, rakus sama ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang udah kita dapat. Jangan merasa puas dengan hatam satu kitab. Fa'adim lil ilmi mudzakaratuh, fahayatul ilmi mudzakaratah. Kalau pengen dapat ilmu yang berkah manfaat, kudu konsisten terhadap ilmu. Kudu banyak mudzakarah, kudu banyak ngeliat membaca kitab. Hirsun, rakus di dalam baca, rakus dalam ngaji, rakus duduk di majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu dia duduk, di mana ada mazikir dia hadir. Ini namanya rakus sama ilmu. Dulu saya belum nyampe apa yang disampaikan oleh kiai di Jawa Timur. Ntar kalau pulang jangan berhenti ngaji. Di mana ada guru samperin, ngomong sama tuh guru, "Guru, tolong angkat saya jadi murid." Kalau bisa datangkan 40 guru, lalu sampaikan kepada guru tersebut, minta agar kau diangkat sebagai murid. Kenapa? Ternyata disebutkan dalam satu kitab, semakin banyak kita punya guru, maka semakin banyak kita punya backing. Nanti yang bakalan bantuin kita di sono banyak, bukan cuma satu guru doang. Maka jangan fanatik terhadap satu guru, menafikan guru-guru yang lain. Jangan fanatik sama satu guru kemudian menafikan guru-guru yang lain. Orang kalau cuma berguru dengan satu guru, akhirnya nanti berpemahaman dan wawasan yang sempit. Enggak siap menimba sebuah perbedaan. Yang beda dia anggap musuh, ini bahaya. Tetapi ketika dia banyak punya guru dengan pandangan yang berbeda-beda dalam satu persoalan yang sama, ini yang akan memperkaya khazanah keilmuan kita. Maka saya sampaikan, Bang, cari guru sebanyak-banyaknya. Sampaikan kepada guru itu, angkat saya jadi murid. Ada guru nanti diberikan izin sama Allah untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Semakin banyak guru kita, semakin banyak guru yang nanti akan menolong kita. Gurunya juga jangan kemudian membelenggu murid untuk ngaji hanya dengan dia. Berarti sudah mengkerdilkan daripada muridnya. Lu kagak boleh ngaji kemana-mana, lu kudu ngaji sama gua itu. Namanya pengkerdilan terhadap murid. Qulil haqqa walau kana murra. Kapan umat Islam akan cerdas kalau ini? Makanya jangan pernah ada niatan untuk jadi ustaz. Penyakit ustaz itu bahaya. Ujub, bangga diri. Bangga diri itu apa? Ego terhadap keilmuannya. Ego itu adalah sifat orang-orang yang secara melebihi daripada orang pada umumnya. Lebih dalam ilmunya, lebih dalam hartanya, lebih dalam kepemimpinan dan kekuasaannya. Di situ ada ego. Coba orang yang berilmu, orang yang ngajar, kalau dia nggak bisa membuang keegoan ilmunya, yang ada pengennya ngomong aja, nggak mau dengerin, karena udah kebiasaan ngomong.
Orang yang ego dengan hartanya, nggak mau dia dilecehkan. Pala lu gue beli, gitu bahasanya. Gue punya duit, pala lu gue beli. Udah punya duit, ego dengan hartanya. Ya, orang ego dengan kekuasaannya, lu jangan macam-macam. Bisa komutasi lu. Ego dengan jabatannya. Nah, manusia yang paripurna itu adalah yang mampu membuang egosentris yang ada di dalam dirinya. Jangan sampai tuh ego mengakar di dalam batin kita. Jangan ada punya niatan jadi ustaz. Karena ustaz bukan orientasi kita menimba ilmu. Menimba ilmu orientasinya adalah mencapai ridho Allah. Cukup boleh. Hirsun, rakus, amail. Imam Al-Bukhari berapa ribu hadis dihafal. Ditanya, apa yang membuat antum ini bisa hafal ribuan hadis? Apa kata beliau? Likat surati nazri ila jami'il kutub. Karena banyaknya saya melihat kepada kitab-kitab. Beliau nggak ngafal, cuman baca, ngelihat, hafal ribuan kitab. Ya, khususnya yang muda-muda para santri ini, kitabnya udah ada, jangan tibang dibukanya pada saat ngaji doang. Selesai ngaji dimuzakarahin. Ilmu kita serius aja sama ilmu, dia cuma ngasih setengahnya doang sama kita. Gimana kita males-malesan? Udah kalau emang kita mau nyebur, biar basah sekalian. Jangan pakai tanggung-tanggung. Allah melihat proses yang kita jalanin, bukan pada hasilnya. Entar kita bisa atau tidak bisa, itu bukan urusan kita. Yang penting kita nyebur. Jadikan thalabul ilmi kita, ngaji kita yang tiap minggu sebagai thariqah kita, suluk kita, anak tangga buat kita untuk menuju Allah. Tanamkan itu di dalam diri. Syukur-syukur nanti begitu kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita ngaji. Ini kan yang menjadi harapan kita. Man syaba ala syai'in syaba alaih. Siapa orang yang terbiasa di dalam hidupnya di dunia ini dengan sesuatu, maka dia akan mengakhiri kehidupan dunianya dengan sesuatu itu. Ini kita ibarat kata lagi kayak diputer nih. Di mana berhentinya nih? Kalau emang banyakkan kebaikannya yang kita lakukan, mudah-mudahan menutup berhentinya putaran itu di saat kita melakukan kebaikan. Ngeri kalau kita ngebayangin mati. Proses di saat pencabutan roh dari dalam jasad itu, ya Allah. Sampai Abdurrahman Ar-Raqashi kalau ingat kayak begitu, nggak nafsu makan, udah ditanya masalah agama apapun nggak mau jawab. Itu lagi tenggelam di ini. Ingat mati. Ada banyak jamaahnya muridnya nanya masalah agama. Syekh, ane mau tanya tentang sholat yang khusyuk itu gimana? Nggak diladeni. Mikirin apa? Masalah mati, ntar mati ibu bagaimana nih? Gitu. Itu yang mestinya menjadi prioritas kita. Hal-hal yang nggak jadi prioritas kebahagiaan kehidupan kita di masa yang akan datang, udah kita abaikan, abaikan. Ya. Hirsun. Imam Nawawi, kenal Imam Nawawi? Imam Nawawi kenal? Hah? Tahu iya ya? Kenal lo. Nama aslinya siapa Imam Nawawi? Nah, tanpa lihat Google. Nah, jangan pakai ngeliat Google. Ini ada batu saya siapin ini. Siapa nama? Terus?
Jangan pakai Google. Abi Zakaria Muhyiddin bin Yahya Syarafun. Nah, ntar dapat setengah batu bang. Ya, saya potong ya. Saking rakusnya Imam Nawawi di dalam menimba ilmu, 2 tahun nggak pernah tidur di kamar, nggak pernah tidur di kasur, tidurnya begini deh. Gitu. Itu pun nggak disengaja. Begitu bang, bangun lagi. 2 tahun. La yanam ala jambi. Nggak pernah tidur terlentang. Apa ngorok nggak pernah. Tidurnya depan 24 jam begitu. Siang selalu puasa. Ini orang pencari ilmu kudu banyak tirakat biar ilmu gampang masuknya. Makannya itu emaknya dikasih korma. Mak nih korma, tolong mak papak. Tapi mak jangan telan. Papakan emak, sini saya ambil. Diambil tuh papakan emaknya. Ya, diambil, dibungkus. Buat buka puasa sama sahur dari hasil papakan emaknya. Betapa dahsyatnya seorang emak. Ini yang menghantarkan kehebatan Imam Nawawi. Jadi emaknya suruh papak tuh korma, habis papak ditaruh ini. Papak taruh piring. Papak taruh. Luar biasa emak. Itu makan dari hasil papakan korma emak. Lopehin. Berani nggak gitu? Mak, saya mangap, mak beludak, saya telan udah mak. Berani nggak? Bisa nggak? Lah keramat mama. Datengin ke kuburannya. Yang namanya orang tua, mak keramatnya nggak hidup nggak mati, tetap ngalir. Keramatnya orang tua. Tuh. Datengin kuburannya, bikin orang tua kita di sono girang, gembira, sambung hubungan kita dengan orang tua kita yang ada di alam barzah. Kebaikan yang kita lakukan, udah niatin pahalanya buat orang tua kita. 2 tahun tuh Imam Nawawi kayak begitu. Setiap hari-harinya nggak ada yang lain kecuali urusan ilmu. Sampai orang-orang Imam Nawawi kan aslinya dari mana? Syria ya, dan Dimashq. Nawa itu adalah nama daerah, nama kampung. Kampungnya Kampung Nawa. Makanya kalau ulama dulu yang dikenal adalah nama kampungnya, saking menjaga ya, jangan sampai akhirnya nanti muncul hubbur riasah, cinta popularitas. Yang dikenal gua. Orang kalau udah ngomong gua, nih gua ini. Gua dia mak ya orang belakangan. Ini gua semuanya gua ini. Ah ini kuburi asa. Kuburi asa. Nih ya kalau bukan gua mah siapa? Gua. Ini kalau udah bahasa gua bahaya dia. Imam Nawawi saking nih tawaduknya, menjaga keikhlasannya, nggak mau disebut nama Abi Zakaria bin Yahya bin Syaraf bin Nawawi. Nama daerahnya siapa? Nawawi. Nawawi itu nama kampung. Kalau kita di sini siapa? Syekh Cineri. Syekh Cineri siapa ya? Gitu. Oh ternyata Syekh Cineri begitu ditulis namanya Syekh Hamid. Syekh Hamid. Nggak mau disebut namanya. Ada orang penasaran, yang mana sih? Dalam gambaran benak pikiran orang-orang syekh-syekh yang ada di luar kampung Nawa tuh, Imam Nawawi gede, tinggi, putih, bersih, ganteng. Begitu kumpul, yang mana sih? Syekh Nawawi namanya sokor banget.
kurus banget. Kurus banget. Kalau kata orang Jawa, kau kurus. Oh, gering banget, gering, kurus. Akhirnya nih Syekh dari luar kampung Nawa nggak percaya. Dia bilang sama temennya, emang itu Nawawi? Iya itu. Akhirnya orang-orang tersebut tuh membuat sebuah syair. Laqiti khairan ya Nawa wa wuqiti. Apa itu? Min alamin Nawa falaqad nasha'a biki. Falaqad nasha'a biki alimun lillahi akhlasa ma nawa. Wa ala ula wa faddul hububi ada nawa. Itu pujian kepada Imam Nawawi. Latifi khairan ya Nawa, beruntung banget di kampung ada seorang ulama besar yang saleh. Ketika dalam satu kampung ada orang soleh, orang yang emang benar-benar mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan, jangan pakai dimusuhin. Wa wuqiti min alamin Nawa. Cuman sangat disayangkan kalau nih orang udah nggak ada, ngerinya bencana turun. Para kedasya abiki alimun, tumbuh kembang Imam Nawawi dengan ilmu. Lillahi akhlas wa ma nawa, keikhlasannya udah nggak ada tandingannya. Wa ala ulahu wa fadluhu fadlul hububi ala nawa. Di saat itu, di era itu tidak ada yang membandingi keilmuan Imam Nawawi. Nggak ada yang sebanding dengan ilmu Nawawi. Imam Nawawi ini menjadi inspirasi buat kita. Kalau Imam Nawawi sama jenisnya sama kita manusia, bisa kayak begitu, membuat sebuah peradaban. Masa kita nggak bisa membuat sebuah peradaban? Paling tidak kita bisa tasyabbuh dengan Imam Nawawi. Baru 2 yang saya sebutin, insya Allah 4-nya habis lebaran kalau panjang umurnya. Ya. Pesan saya, yuk bareng-bareng kita berusaha untuk mencari ridhonya Allah. Dengan apa? Dengan apa yang kita bisa dan kita sanggup, ya. Jangan remehkan perbuatan baik meskipun itu kecil. Bisa jadi yang kecil itulah karena kita lakukan dengan keikhlasan yang menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Atur dan tata serta jaga niat kita, jangan sampai salah niat. Apapun yang kita lakukan, niatkan semua karena Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.